Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang ke channel ini. Pada kesempatan ini kita akan menelaah dan meneliti kembali berita-berita terbaru berkenaan dengan Arab Saudi. Setidaknya ada 4 headline atau 4 berita besar yang mengejutkan saya di saat saya membaca berita berkaitan dengan Arab Saudi. Yang pertama, benarkah Arab Saudi sudah melegalkan judi? Yang kedua, benarkah di Arab Saudi diizinkan untuk memakai bikini dan bercampur laki-laki dan perempuan di pantai? Yang ketiga, benarkah di sana sudah diizinkan dugem, musik dan lain sebagainya? Karena di negara Arab Saudi dahulu kabarnya sangat ketat dengan hal-hal seperti ini. Dan yang terakhir, benarkah di sana sudah dihalalkan alkohol atau minuman keras? 4 hal ini benar-benar menjadi perhatian saya. Akhirnya saya meneliti dan membaca berita-berita, tentu saja berita online dan sumber-sumber lain yang bisa saya percaya. Ini tidak termasuk sumber Facebook ya, karena kebanyakan yang ada di media sosial itu sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Maka saya memilih berita-berita dengan sumber-sumber yang terpercaya, setidaknya media-media lokal yang bisa kita minta pertanggungjawaban ketika mereka menyebarkan berita. Baik, sekarang kita bahas. Yang pertama, apa benarkah di Arab Saudi sudah dilegalkan judi? Ada beberapa gambar ataupun video yang sudah tersebar di media sosial. Di sana digambarkan beberapa orang yang memakai pakaian tradisi Arab yang mereka duduk di meja dengan kartu remi dan sedang memainkan kartu. Dan ini kelihatan ramai sekali. Dan itu menjadi headline, menjadi berita yang dikatakan dalam salah satu channel YouTube mengatakan bahwa ternyata di Arab Saudi sudah legal judi. Ini benar-benar sulit untuk kita percaya karena negara ini negara Islam yang kuat. Itu karena itu setelah saya teliti ternyata hal itu hoax, tidak benar. Di mana pembuktiannya? Salah satu pembuktiannya adalah kalian bisa baca pada berita dengan judul hoax Arab Saudi legalkan judi. Ini di upload atau disebarluaskan di situs kompas.com pada tanggal 17 April 2021. Memang di situ ada orang bermain kartu remi dan perempuan juga masih memakai cadar dan juga tentunya menutup aurat. Mereka bermain, tapi yang dimainkan bukanlah judi. Itu namanya permainan yang disebutkan dengan istilah balot. B-A-L-O-O-T, balot. Ini merupakan turnamen. Jadi ini merupakan permainan seperti biasa, seperti main bola, main badminton dan lain sebagainya. Turnamen itu biasa, asalkan ada sponsornya. Dan ini bukan judi. Dan memang ada sih perselisihan beberapa ulama, tapi saya percaya bahwasanya yang seperti ini bukanlah judi. Jadi berita yang mengatakan bahwa di Arab Saudi itu sudah diizinkan judi ternyata hoax. Baik, berikutnya yang kedua berkenaan dengan ada tambahan mengenai permainan itu tadi. Jadi permainan kartu balot itu sudah lama dilakukan, itu pada tahun 2018. Pertama kali dilaksanakan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Baik, berikutnya. Nanti media-medianya ada, kalian boleh lihat sumber-sumber yang saya kutip. Yang kedua, benarkah bikini sudah legal ataupun dihalalkan di Arab Saudi? Ini memang sulit kita percaya bahwa ternyata itu benar. Berita itu benar, memang benar Arab Saudi melegalkan orang laki-laki dan perempuan untuk duduk di satu tempat di pantai memakai bikini. Ini benar. Buktinya ini ada salah satu media online yang melansir ataupun melakukan pemberitaan mengenai bikini yang dipakai di pantai. Dan saya juga ada sedikit video saya ambil karena saya takut copyright, mungkin saya potong-potong. Di situ ada beberapa gambaran mengenai bikini yang dipakai di pantai. Lalu bagaimana sih sebetulnya pemerintah di Arab Saudi, khususnya Raja Salman menyikapi hal-hal ini? Benarkah ini sudah legal secara massal di Arab Saudi? Dan ada juga beberapa situs yang menyatakan
beberapa channel YouTube yang menyatakan bahwa Arab Saudi sudah kembali jahiliyah. Dan ini merupakan salah satu tuduhan yang sangat berlebihan. Karena ternyata setelah saya pelajari, memang benar ada pemakaian bikini di pantai dan bergabung laki-laki perempuan, tapi itu bukanlah pantai milik negara, artinya milik kerajaan. Itu adalah pantai privat, artinya pantai milik individu atau pantai milik pribadi. Dan di sini letaknya, menurut yang saya baca, pantai bikini ini memang ada di Arab Saudi, dan ini merupakan pantai privat berada di King Abdullah Economic City, sekitar 125 km dari kota internasional Jeddah. Ya, memang ada pantai ini, dan di situ memang diizinkan orang masuk, laki-laki dan perempuan, walaupun tidak menunjukkan surat nikah, mereka bisa di sana, khususnya para turis dan lain sebagainya. Apa hendak dikata, itu negara Arab Saudi, bukan negara kita, dan tentunya mereka punya pertimbangan untuk melakukan keputusan di negara mereka. Dan saya sebagai pribadi tentunya tidak bisa mengkritisi keputusan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Berikutnya, kita sudah bahas mengenai bikini dan ternyata itu benar, tapi pantainya pantai privat. Selanjutnya, benarkah di sana ada dugem atau pesta musik? Bagaimana? Ya, ternyata itu benar sekali. Pernah dilakukan dan mungkin akan berkelanjutan. وفي الختام أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. Dugem atau pesta musik ini dilaksanakan yang kedua kalinya pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2021 di kota Riyadh dengan tema Imagine More. Ini merupakan pesta yang sangat meriah sekali dan penontonnya ribuan, seluruh masyarakat Arab Saudi, barangkali sebagian besarnya yang ada di Riyadh mungkin nonton konser ini. Dan lebih kurang 2.760 drone yang meliput konser besar ini. Dan artisnya bukan tanggung-tanggung. Selebriti yang diundang adalah selebriti yang terkenal, Pitbull, yang menjadi idola utama, sehingga membuat seluruh masyarakat antusias. Dan banyak juga yang mengkritisi konser ini, karena sekarang kan masih zaman pandemi, tapi menurut yang menyelenggarakan bahwa mereka setiap penonton sudah mendapatkan 2 vaksin dan juga sudah dites screening, mereka tidak mempunyai gejala-gejala COVID, maka mereka bebas untuk nonton. Dan ini tentunya mempunyai pro dan kontra juga di Arab Saudi. Tentu para ulama yang dengan keilmuan mereka, karena Arab Saudi ini begitu kuat dan teliti dalam masalah ini, khususnya universitas-universitas besar seperti Madinah, tentu mereka sangat melarang hal-hal seperti ini, ya. Dan ini menjadi perselisihan pendapat juga di Arab Saudi. Tapi apa hendak dikata, karena ini adalah perintah daripada sang raja, yang pada saat ini Raja Salman mungkin usianya sudah semakin senja, dan sekarang putra mahkota inilah yang sekarang sedang membuat perubahan di Arab Saudi. Nah, ini perubahannya bukan tanggung-tanggung, perubahan yang besar sekali, drastis sekali. Dan berikutnya ada juga pertanyaan dan viral, benarkah
di Arab Saudi sudah melegalkan alkohol. Dan ini tidak benar. Berita ini tidak benar. Namun ada juga beberapa media yang mencoba mengupas tuntas mengenai kebenaran akan dilegalkannya alkohol di Arab Saudi. Ini masih dalam pertimbangan, tapi hanya akan ada di satu kota. Kota ini belum dibangun. Kota ini diberi nama Neom. Ini sebuah kota baru yang akan dibangun di Laut Merah dengan nilai 500 miliar dolar Amerika. Jadi di kota ini nanti mungkin akan dilegalkan alkohol atau minuman keras. Tapi saat ini di Arab Saudi itu masih dilarang. Alhamdulillah ya. Kebetulan saya juga adalah umat muslim, tentunya Arab Saudi merupakan cita-cita saya untuk pergi beribadah dan juga dengan aman, khususnya di kota Mekah dan juga Madinah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya sangat tidak ingin di kota Madinah dan Mekah ini nantinya ada seperti konser-konser musik yang musiknya begitu menghentak dan bercampur baunya perempuan, minuman keras dan juga pakaian-pakaian yang terbuka. Tentunya saya tidak ingin di kota Nabi kita Muhammad SAW hal ini terjadi. Tapi untunglah masih banyak ulama-ulama Arab Saudi yang terus mengontrol dan menasihati pemerintah mengenai bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama ini. Tapi saya sebenarnya ada hal penting yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya hal-hal ini terjadi semenjak Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017. Dan dia di samping putra mahkota juga sebagai wakil perdana menteri, sebagai menteri pertahanan, ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Jadi mempunyai banyak jabatan. Dia mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa untuk kota Arab Saudi. Menurutnya Arab Saudi tidak harus bergantung lagi dengan minyak karena berbagai macam alasan, global warming dan lain sebagainya. Dan dia berusaha untuk membuka peluang bagi negara-negara lain, investor asing untuk masuk, dan dia berusaha untuk menciptakan di negaranya negara yang mempunyai income lain seperti pariwisata, memancing pekerja-pekerja lain masuk, turis dan lain sebagainya, sehingga banyak terobosan-terobosan yang dia buat. Salah satunya sekarang di Arab Saudi, kalau dahulu mungkin wanita tidak bisa menyetir, sekarang wanita sudah bisa menyetir. Ada banyak juga pembaruan-pembaruan yang saya pikir itu lumayan untuk diterapkan di Arab Saudi, dan saya pikir itu pun tidak mengapa. Tapi ada beberapa yang hal kontroversi mengenai Muhammad bin Salman. Ada beberapa berita yang tidak mengenakkan mengenai beliau ini, tapi saya tidak mau membahasnya karena ini bersangkutan dengan negara lain dan saya takut sekali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Karena maklumlah, politik di setiap negara, setiap pergantian pemimpin, khususnya kerajaan, itu selalu terjadi perselisihan. Semoga saja di Arab Saudi akan senantiasa aman, sehingga kita warga muslim dari Indonesia dan dimanapun berada dapat beribadah di kota suci Mekah dan kota suci Madinah, dapat melaksanakan solat dan berhaji di sana. Itu yang paling utama. Dan kita juga mendoakan semoga para pemimpin atau raja nantinya yang menjadi raja di Arab Saudi dapat sama-sama menjaga keaslian agama ini dan dapat menjaga kedua kota suci Mekah dan Madinah ini dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan ada info-info lain yang tentunya dengan sumber-sumber akurat boleh dibagi di bawah ini. Dan tentu saja saya sangat menerima kritikan dan saran agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton dan sudah datang ke channel ini. Bagi yang belum subscribe, saya sangat mengharapkan subscribe-nya. Dan kita sama-sama mengkaji dan meneliti berita yang kita dengar agar jangan kita termakan isu-isu yang tidak berdasar dan tentunya menjadi fitnah di kemudian hari. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.